قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Amr, dan dari Abi Amr, bapaknya Amr, wa qila, atau ada yang mengatakan Abi Amroh, bapaknya Amroh. Siapa? Sufyana ibn Abdillah, Sufyan bin Abdillah, namanya Sufyan bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, qul li fil islami, katakanlah kepadaku dalam agama Islam ini, qaulan, sebuah perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada selainmu tentang hal itu. Katakanlah kepadaku ya Rasulullah sebuah perkataan yang mentok, tidak perlu bertanya-tanya lagi kepada yang lain, yang aku puas dengan keteranganmu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata beliau sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Sufyan bin Abdillah, amantu billah thumma istaqim, katakanlah wahai Sufyan, aku beriman, aku telah beriman kepada Allah, kemudian berlakulah istiqomah. Berlakulah apa? Istiqomah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sahabat ini datang minta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta dinasihati. Nasihatnya cuma dua patah kata. Amantu billah tsumma istaqim. Ini yang disebut oleh para ulama bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'al kalim. Beliau diberi kalimat yang simple tapi maknanya apa? Luas. Ya. Jadi hanya sepatah, dua kata, tiga patah kata, empat patah kata, atau ungkapan yang agak panjang tapi simple-simple. Tapi maknanya apa? Sangat luas. Seperti ini. Ini maknanya luas sekali. Masya Allah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk keistimewaan beliau adalah wa inni utitu jawami al-kalim. Aku diberi jawami al-kalim. Ungkapan yang simple, maknanya luas. Ini berbeda dengan sebagian kita mungkin ya. Ini kita kadang bicara panjang lebar. Intinya apa sih? Turungan intinya yang kok deset. Belum ketemu intinya, masih panjang. Ya. Makanya Masya Allah, salah satu pekerjaan yang sulit itu adalah khutbah. Entah khutbah Jumat atau yang lainnya. Ya, terutama khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu singkat, padat. Bagaimana para khutbah memilih kata-kata yang singkat, padat dan dimengerti. Itu kan angel ya. Kita kadang singkat, padat, bingungi. Ya ngapa sih? Cepat temen khutbahnya tapi ngomongin masalah apa dong? Jadi sebagian khutbah mungkin termasuk di situ adalah saya pribadi merasa sudah bisa menyingkat khutbah, akan tetapi belum ada intinya.
Sebagian mungkin perlu memanjangkan khutbah, tapi juga sulit ditangkap intinya. Atau ketika keluar jamaah tadi khatibnya bicara apik tapi dawa banget, apa ya Bu? Pokoknya apik tapi dawa. Sing siji singkat padet tapi ngapa ya isine? Masya Allah. Jadi khutbah itu adalah sebuah fun, sebuah bidang ilmu yang memang tidak sembarangan, ya. Jadi kita bagaimana memilih kata yang kira-kira pas, pendek, singkat, tapi difahami dan bermakna. Nah ini sulit karena kita manusia biasa. Kecuali kalau kita khutbahnya isi hadis, kemudian faedah, itu insya Allah lebih mengena. Misal ini seperti ini, khutbah kemudian menyampaikan hadis ini, kemudian faedah hadis. Udah itu. Faedahnya jangan banyak-banyak. Jangan 11 faedah, nanti bingung nangkepnya. Cukup 2-3 faedah, sudah selesai. Lalu terus faedah yang lainnya nanti Jumat berikutnya. Kan? Jumat berikutnya. Untuk masjid yang lain misalnya. Untuk masjid yang lain. Jadi kita ini seperti itu kesulitannya. Makanya khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih pendek dari salatnya. Ya. Fa inna min ma'innati fikhi rajul atau kama qala sallallahu alaihi wasallam qisari khutbatihi atau qisaru khutbatihi wa tuli salatihi. Sesungguhnya yang menunjukkan kefaqihan seseorang dalam agamanya itu adalah pendeknya khutbahnya dan panjangnya salatnya. Jadi khutbahnya pendek, salatnya lebih panjang. Nah, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu. Beliau pendek, amantu billah tsumastaqim. Kayaknya sederhana. Apa itu amantu billah? Amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Satu, ucapan amantu billah tidak cukup hanya sekedar ucapan. Karena yang namanya aku beriman, iman itu tidak cukup hanya sekedar ucapan. Makanya definisi para ulama, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu mencakup perkataan dan amalan. Atau kalau mau berarti dua unsur ya, perkataan dan amalan. Atau kalau mau diterjemahkan lagi, iman itu adalah al-iqraru atau at-tasdiqu bil qalbi, ya, meyakini dalam hati, wal qaulu bil lisani, mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Oh, berarti enggak cukup ucapan. Jadi kata-kata amantu billah itu gambaran dari seseorang yang hatinya itu betul-betul sudah beriman, lisannya juga sudah beriman, anggota tubuhnya juga menunjukkan keimanan. Panjang kalau dibahas, ya, masalah iman ini. Jadi tidak bisa hanya sekedar ucapan lisan. Tidak pula hanya sekedar keyakinan hati, tidak bisa. Jadi harus ada ungkapan secara lisan dan bukti secara amalan anggota badan. Ini panjang. Jadi kalau pembahasan iman ini panjang. Oh, berarti kayak Rabbunallah, sama. Rabbunallah sama dengan ini. Rabbunallah amantu billah mirip. Ya, harus berkonsekuensi, ada amalannya, ada tauhid kepada Allah dan seterusnya. Tsumastaqim, kemudian berlaku istiqomah. Orang yang mau istiqomah itu harus beriman dulu. Tidak bisa istiqomah tapi belum ada iman. Istiqomah di atas apa kalau belum beriman?
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan apa? Istiqomah. Allahumma amin. Ini hadis ke-85. Hadis ke-86. Kalau dibahas sebetulnya panjang ya. Amantu billah, iman kepada Allah itu maksudnya bagaimana? Ya, unsur-unsurnya apa saja? Unsur bahwasanya iman kepada Allah, yakin bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yakin bahwasanya Allah itu yang menciptakan dia, mengatur kehidupan dia, memberikan kematian kepadanya, yang tadi saya sebutkan. Kemudian iman kepada Allah tentang uluhiyah, hanya Allah saja yang berhak diibadahi, tidak yang lainnya. Kemudian iman kepada Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang Allah kabarkan dalam kitabnya dan sesuai dengan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, min ghairi ta'tilin wala tahrifin wala taqyifin wala tamsil atau tashbihin, tanpa menolaknya, tanpa mengubah-ubahnya, tanpa membagaimanakannya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini pembahasannya panjang. Makanya seperti yang kita katakan, ini adalah apa? Jawami'ul kalim, kalimat yang sedikit tapi maknanya sangat apa? Luas. Dan terus terang tidak mungkin diterangkan sekarang ini karena waktu juga sangat terbatas dan pengetahuan lebih terbatas dari waktunya. Ya, wallahu taala alam.